penjelasan terkait dengan format RPS karena tampaknya format RPS meskipun setiap semester kita sudah membuat RPS tetapi ada bagian-bagian yang perlu diperjelas. Saya sendiri ketika membuat RPS juga ada hal-hal yang masih agak bingung ya terkait dengan misalnya penilaian, bobot penilaian, kemudian ada apa namanya capaian pembelajaran ya yang dibebankan pada mata kuliah dan lain-lain. Saya kira supaya lebih mantap proposal apa RPS kita itu seragam dan sesuai dengan ketentuan, ya maka kita perlu mengadakan kegiatan ini. Dan kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada eh, Kepala Pusat Kurikulum, ya, Mas Failasuf Fadli, dan juga kepada Bapak Ibu yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Jadi kegiatan ini kami memang rencanakan di jam 14 dan di dalam surat juga jam 14 Pak Isroi ya. Cuma di dalam linknya itu jam 13. Jadi kita minta tolong UTIPD untuk bisa menyiapkan link ini dan UTIPD sebagaimana biasanya kalau kegiatan itu jam 14 maka akan dibuatkan jam 13 gitu ya untuk persiapannya. Gitu. Namun tampaknya kemarin ada kekeliruan lupa diedit gitu ya. Tetapi di dalam suratnya itu jam 14. Tapi mungkin kan kita tidak ngeklik suratnya sudah tampak di dalam linknya jam 13 ya kita masuk jam 13. Jadi mohon maaf atas kekeliruan itu sehingga sebagian Bapak Ibu dosen itu sudah masuk dari jam 13 dan menunggu cukup lama sampai 1 jam ini. Jadi sekali lagi kami menyampaikan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semuanya dan mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat bagi kita untuk persiapan perkuliahan semester yang akan datang dan semester-semester berikutnya khususnya terkait dengan rancangan pembelajaran selama 1 semester. Nanti ada informasi lain yang eh, disampaikan UTPD jika nanti memungkinkan, mungkin nanti ada informasi tambahan dari UTPD. Ya, tetapi sampai sekarang belum berhasil saya hubungi. Kemarin ingin menyampaikan informasi terkait dengan apa itu ya, tidak lupa. Barangkali nanti ada waktu kita sampaikan dan mungkin penjelasan ini kira-kira tidak begitu begitu Mas Mas Filosof ya Pak Filosof ya tidak Oke. begitu apa teoritis lah lebih bersifat praktis sehingga mudah-mudahan lebih bisa bisa kita pahami meskipun mungkin di tengah-tengah kegiatan kita di sambil-sambil kegiatan yang lain masih bisa kita pahami. Mungkin demikian saja dan saya mohon maaf sekali lagi atas segala kekurangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih banyak atas sambutan dari Bapak Dekan yang luar biasa. Marilah kita lanjut pada tahapan yang berikutnya adalah sesi penyampaian materi dan diskusi yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Failasuf Fadli MSI. Kepada beliau waktu dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. Abdul Jalal, kemudian para pimpinan Fakultas Syariah, ada WD1, WD2, WD3, yang kelihatan beberapa ya di partisipan ini. Kemudian Bapak Ibu dosen di lingkungan Fakultas Syariah, dan tidak lupa juga di sini
juga ada UPM ya tentunya ya, UPM dan GPM di tingkat Fakultas Syariah. Alhamdulillah siang hari ini kita bisa bermuajahah di Zoom Meet ya dalam rangka sosialisasi pedoman penyusunan rencana pembelajaran ya, semester. Kemudian tadi sudah disampaikan oleh Pak Dekan tidak terlalu teoritis ya. Memang sebenarnya ya 1 bulan yang lalu kan Pasca sudah melaksanakan ini ya, ada workshop RPS ya, waktu itu OB. Jadi saya kira materi-materi yang sudah disampaikan pada waktu itu Bapak Dr. Abdul Razak, saya kira sudah komprehensif, menyeluruh ya, dan juga bisa diterapkan untuk menyusun RPS yang format kita ya, format UIN Gajah Abdurrahman Wahid Pekalongan. Nah, mungkin saya hanya sekilas saja ingin ini ya, pedoman yang dibuat oleh UIN Gajah Abdurrahman Wahid Pekalongan itu pada tahun 2023. Sejak tahun itu juga ada format baru ya, untuk RPS. Kalau dicermati ya hampir mirip dengan format-format sebelumnya ya. Hanya saja ada beberapa perbedaan sedikit. Nah, saya yakin tentu Bapak Ibu ini ya sudah terbiasa atau tidak asing dengan format-format RPS tersebut. Sebenarnya format apapun itu tidak masalah, yang penting komponen-komponen utama itu harus ada. Namun karena kita itu di institusi atau lembaga ya, jadi kalau dari ISO itu menyarankan formatnya itu sebaiknya sama ya, di lingkungan kampus tersebut. Maka dari itu pada tahun 2023 UIN menerbitkan Pedoman Pengembangan Rencana Pembelajaran Semester atau RPS. Nah, di RPS ini di pedomannya ada beberapa pokok-pokok ya Bapak Ibu ya. Tidak akan saya jelaskan semua Bapak Ibu. Yang penting-penting saja. Nah, ini ya Bapak Ibu. Di RPS yang saat ini terbitan 2023, format 2023, ada beberapa komponen ya di dalamnya, diantaranya identitas ya, kop lembaga nanti menyesuaikan unit atau fakultasnya masing-masing. Kalau syariah berarti fakultas syariah. Nama prodi juga menyesuaikan dengan prodinya masing-masing yang Bapak Ibu ampu. Kemudian nama dan kode mata kuliah. Nanti kita langsung coba menelusuri ini ya. Ini kan kalau RPS ada kaitannya dengan buku kurikulum ya. Prodi masing-masing nanti kita coba telusuri bareng-bareng. Kemudian semester pelaksanaan di semester berapa, jumlah SKS, tanggal penyusunan, pengesahan, ini untuk penjaminan mutu ya, ada koordinator rumpun, kemudian ada kaprodi. Kemudian ada CP Bapak Ibu. CP ini ada 2 Bapak Ibu. CP atau capaian pembelajaran program studi ini yang bisa kita lihat nanti di buku kurikulum, dan ada capaian pembelajaran mata kuliah. CPPS, CP Prodi itu di kurikulum sudah ada kode-kodenya. Nah, untuk CPMK ini dosen bisa mereduksi sendiri atau menurunkan dari CP Prodi. Nanti kita praktekkan saja. Kemudian deskripsi mata kuliah ya, berisi tentang penjelasan umum mata kuliah. Kemudian materi pembelajaran ini berisi sejumlah pertemuan Bapak Ibu.
Kalau ada 16, 16 materinya apa saja. Umpama mau dikeluarkan UTS atau UAS tidak masuk di materi ya enggak apa-apa juga. Yang penting di bawahnya itu ada pertemuan 1 sampai 16, kemudian media pembelajaran yang digunakan, kemudian referensi, ada wajib, ada tambahan, penilaian, ada mata kuliah prasyarat atau tidak, kalau ada ya dituliskan, kalau tidak berarti kosong. Kemudian ini bagian isinya ya, atau tabelnya, ada pertemuan ke atau minggu ke, kemudian kode capaian, kode CPPS tadi itu ya, Bapak Ibu. Kemudian ada kemampuan akhir yang diharapkan, bahan kajian atau materi ajar, metode pembelajaran, pengalaman belajar, penilaian. Nah ini di penilaian ada subnya lagi, kriteria atau indikator, kemudian teknik penilaian, kemudian bobot nilai, dan yang terakhir waktu, waktu pembelajaran. Di pedoman sudah komplit Bapak Ibu ya, dijelaskan, dan pedoman ini juga sudah di-share berkali-kali di grup-grup WA di tingkat universitas, dan tentu saya yakin juga sudah di-share di tingkat fakultas maupun prodi. Itu untuk komponen RPS ya Bapak Ibu. Nah, ini formatnya, ini contoh ya. Contoh RPS, kebetulan Tatris Matematika. Nah, ini Bapak Ibu ya. Tadi untuk identitas bisa menyesuaikan CP. Nah, ini ada CP Prodi atau CPPS. Di sini ada kode S1, S7, P2, P4, KU1, KU5. S ini sikap, 17 ini nomor urutan. Di kurikulum ada dari S1 sampai S berapa, 10 atau 11 nanti kita cek. Kemudian P pengetahuan sama dari P1 sampai berapa. Kemudian KU 1 sampai berapa. Ada lagi sebenarnya KK, keterampilan khusus. Kalau KU ini keterampilan umum, KK keterampilan khusus. Nah, kenapa kok tidak masuk semua di sini Bapak Ibu? Yang masuk di sini ini yang relevan dengan mata kuliah yang diampu Bapak Ibu, ya. Kalau di kurikulumnya sudah dibagi itu lebih mudah, ya. Tapi kalau belum dibagi, maka dosen pengampu harus memilih CP Prodi. Ya. Ini LSPO CP Prodi sekali lagi ini sudah tersedia di kurikulum, ya, di buku kurikulum prodi masing-masing. Kemudian CPMK. Nah, CPMK ini yang ini Bapak Ibu, dosen yang menurunkan capaian pembelajaran mata kuliah. Kalau CP Prodi ini sifatnya masih umum, maka CPMK sudah spesifik ke mata kuliah. Contoh ini, mahasiswa mampu memahami tentang administrasi supervisi pendidikan. Ini kan sudah masuk ke mata kuliah ini. Kalau di CP Prodi, tidak ada secara spesifik muncul nama mata kuliah atau materi bagian dari mata kuliah tersebut. Karena di CP Prodi ini sifatnya masih umum.
Kemudian materi pembelajaran ini ya yang tadi saya sampaikan 1 sampai 16 atau dikurangi UTS UAS ya jadi 14. Media pembelajaran monggo disesuaikan. Referensi juga monggo disesuaikan. Bapak Ibu di akreditasi biasanya referensi ini diminta untuk ini Bapak Ibu. Ada hasil-hasil penelitian dari dosen prodi masing-masing. Atau kalau enggak ini ya wis dosen di lingkungan UIN ya. Lebih bagus ya hasil riset atau publikasi miliknya dosen pengampunya sendiri itu lebih bagus. Itu untuk referensi. Kemudian penilaian Bapak Ibu, ini penting ini penilaian Bapak Ibu. Penilaian ini persentasenya ini Bapak Ibu. Karena ini sudah ada di buku pedoman akademik. 25%, 30%, 35% ya UAS, UTS, kemudian penugasan atau partisipasi kelas kehadiran 10%. Nah, nanti penilaian ini di breakdown ke masing-masing pertemuan Bapak Ibu. Gampangnya ya nanti yang besar-besar dimasukkan, UTS, UAS ya yang lain dibagi yang belum atau yang masih kosong di bobotnya. Kita langsung coba saja ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung ini aja di tengah. Ini saya sudah menyiapkan. Untuk tampilan saya masih yang tadi PDF atau sudah Word? Pak Saleh, harus Saleh? PDF ini tadi Mas. Masih PDF ya? Oh ini harus satu-satu ini. Kita coba yang format kosong ya Bapak Ibu ya. Kita ambil contoh mata kuliah di Fakultas Syariah. Saya buka buku kurikulumnya. Ini karena pakai Zoom jadi harus keluar masuk ini. Bapak Ibu. Ini saya coba buka kurikulumnya Hukum Tata Negara. Ini perlu juga diinfokan bahwa seluruh dosen itu kalau bisa mengetahui buku kurikulum ini. Karena ini juga menjadi salah satu acuan untuk mengembangkan RPS. Jadi masing-masing prodi buku kurikulumnya sebisa mungkin di posting di website prodinya masing-masing. Tadi sudah saya cek umpama. Nah ini umpama akan membuat RPS hukum acara pidana. Mata kuliah hukum acara pidana. Kemudian dilihat kode mata kuliah.
Ini Bapak Ibu, kode mata kuliah ini yang nanti akan diisikan di kode mata kuliah. Kemudian, nah ini kalau dilihat, ini itu CPMK ini Bapak Ibu. Nomor 1, 2, 3, 4. Ini CPMK. CP prodinya mana? CP prodinya ini sudah tertulis di sini ya. S8, P14, P16, KP. Ini bukan KP ya. Ini kalau enggak KK ya, KU ini Bapak Ibu. Salah ketik mungkin ini. KK atau KU 21. Yang CPMK 2, S9, S10, P14, kemudian KK12, KK29. Ini luar biasa banyak sekali. Kemudian yang CPMK 3, P14, K12, ini ya juga kurang ini. KK kalau enggak KK, KU ini seharusnya. Kemudian KK6 ini juga kurang kalau enggak KU KK 12, KK 29. CPMK nomor 4 ini ada S8, S9, S10, K12, KK 29. Ini juga sama, salah penulisan ini. Ada yang kurang. Nah, tinggal ini tadi ya, ada S8, ada S9, ada S10. Kita cari SS itu letaknya di mana. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini CP Prodi ini ya. CP Prodi ini yang nanti harus habis berada di semua mata kuliah prodi tersebut. Kalau tadi S8 ya berarti ini S8 menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Kita coba masukkan langsung di formatnya. S8. Kemudian S9. Tadi juga masuk. S9. Dan seterusnya Bapak Ibu. Di buku kurikulum ini, CP Prodi ini semuanya tercover. Ini S-nya total ada, sikapnya ada 19 nomor. Kemudian ada KU. KU ada 13 nomor. KK ada 20 nomor. Kemudian pengetahuannya ada 14. Kode-kode ini untuk memudahkan nanti dituliskan juga di tadi ya, isian CP Prodi. Itu Bapak Ibu. Nah, ini kalau melihat buku kurikulum ini di masing-masing mata kuliah ada yang CPMK-nya isinya CPMK, ada yang ini CP Prodi.
ada juga CPMK yang belum diidentifikasi CP prodinya. Contoh, ini ya, fikih jinayah. Fikih jinayah. Ini kan masuk di CP prodi yang apa kan belum kelihatan ini. Nah, dosen pengampu harus mengidentifikasi kira-kira CP prodi mana yang relevan. Sama dengan ini. Fikih siasah. Mata kuliah fikih siasah. Ini ada 6 CPMK. 6 ini kira-kira masuk di CP prodi yang keberapa, yang S yang mana, yang P yang mana, yang KU, KK yang mana. Nah, ini perlu identifikasi. Karena ini penyajiannya berbeda-beda. Jadi kalau yang tadi itu lengkap ada cantolan CP prodinya, ya dosen bisa langsung itu menuliskan saja. Tapi kalau yang masih kosong seperti ini, dosen harus ini mengidentifikasi CP prodi yang relevan. Itu untuk CP prodi sama CPMK. Untuk yang lain, saya kira bisa menyesuaikan ya Bapak Ibu ya. Paling beberapa poin-poin yang Bapak Ibu streamingnya kirim ke ente harus via WA saya. Biar saya bisa ketahui copy itu sini. ini ya. Kalau ini saya atau saya contohkan milik saya. Ini tadi kode CPPS, tinggal ditulis saja sesuai dengan yang atas. Ini umpama tadi ada S8, S9, dan seterusnya tadi itu ya Bapak Ibu. Kira-kira di pertemuan pertama itu yang relevan di kode atau CP prodi yang keberapa itu dicantolkan di sini. Kemudian kemampuan akhir yang diharapkan Berarti tidak bisa di Bapak lock ya? Ibu terhadap mahasiswa itu seperti apa? Itu juga dituliskan di sini ya. Kalau bahan kajian, ya bahan kajian tiap pertemuan diisi saja seperti itu. Dan kajiannya apa? Metode pembelajaran ini yang workshop kemarin katanya mau ditindaklanjuti ya. Workshop metode pembelajaran. Sebenarnya ada banyak Bapak Ibu metode pembelajaran itu. Hanya saja seringkali kita hanya apa ya? Diskusi, lagi-lagi diskusi. Padahal kan ada PBL, ya, PJBL, PBL Problem Based Learning, kemudian ada Project Based Learning, ada yang metode pembelajarannya praktik mungkin, ya langsung saja dituliskan praktik. Ya. Kemudian pengalamannya seperti apa dalam kelas tersebut, pembelajaran tersebut. Ya step by step bisa semakin rinci juga bisa. Contoh, barangkali mahasiswa diminta untuk menganalisis
ya, atau mengidentifikasi masalah, kemudian sampai menemukan solusi, itu bisa dijadikan pengalaman belajar. Kriteria penilaian ini Bapak Ibu ya disesuaikan saja dengan kebiasaan Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau menilai itu bagaimana, kriterianya seperti apa? Kalau saya umpama terkait dengan media pembelajaran poster ya, ya kriteria poster yang bagus itu yang seperti apa, itu yang saya jadikan kriteria atau indikator. Tekniknya bisa tulis, bisa lesan, bisa project ya. Tadi hasil produk tadi itu. Kemudian bobot penilaian seperti tadi yang saya sampaikan. Bobot penilaian itu dari 1 sampai 16 pertemuan itu total harus 100%. 100% itu nanti UTS-nya UAS dipastikan 30% dan 35%. Kemudian yang lain, kehadiran dan partisipasi ini dibagi sejumlah pertemuan yang belum ada bobot penilaiannya. Waktu masing-masing 1 SKS 50 menit, tinggal menyesuaikan berapa SKS-nya. Umpama 2 SKS ya berarti 100 menit, 4 SKS 200 menit. Ini saya contohkan RPS-nya miliknya saya. Bapak Ibu, RPS milik saya ini ya yang jelas bukan RPS yang terbaik Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu mampu menyusun RPS jauh lebih bagus ya dibanding milik saya. Karena kebetulan saya yang ini ngisi ya jadinya saya nyari contoh ya contohnya miliknya sendiri. Meskipun ya seperti ini. Contoh ini Bapak Ibu. Di pertemuan ke-1 ini milik saya, CPPS-nya saya kosongi. Karena saya merasa ini cantolannya ya orientasi pertama kan ini ya perkuliahan, kontrak belajar. Saya kesulitan untuk ini ya CPPS yang relevan itu yang mana saya kosong. Umpama Bapak Ibu kok bisa menyisipkan materi yang mendukung CPPS yang di atasnya, ya silahkan monggo diisi. Karena ini kewenangan dosen masing-masing. Ini bobot 25, ini saya ini ya dari kehadiran berarti ini Bapak Ibu. Sebenarnya umpama Bapak Ibu mau dibeda-bedakan ini tiap masing-masing juga monggo fleksibel karena di pedoman untuk tiap pertemuan kan tidak ada ketentuan pasti. Jadi monggo umpama mau dititik beratkan atau difokuskan di pertemuan keberapa yang lebih banyak ya monggo. Yang penting UTS dan UAS itu karena di pedoman akademik ada persentasenya 30 dan 35%, maka 2 itu harus sebesar itu. Nah ini
pengalaman belajar, ada mengidentifikasi masalah ya, kesalahpahaman dalam mendefinisikan teknologi pendidikan, mengumpulkan data tentang konsep teknologi pendidikan dari berbagai hasil penelitian, kemudian mengolah data dengan cara diskusi, memverifikasi poin diskusi dengan hasil penelitian, kemudian menarik kesimpulan tentang konsep teknologi pendidikan. Nah, hal-hal yang semacam ini monggo Bapak Ibu bisa apa ya, berkreasi sendiri. Saya yakin Bapak Ibu bisa ya. Tinggal Bapak Ibu ini diperhatikan juga kognitif ya. Taksonominya Bloom itu yang kemarin disampaikan Pak Rozak itu kan kognitifnya taksonomi Bloom dari yang mengingat, kemudian memahami, mengaplikasikan, kemudian menganalisis, mengevaluasi, sampai meng-create atau menciptakan. Nah, itu semakin tinggi, semakin bagus. Kalau masih di tahap mengingat, menjelaskan, berarti itu kognitifnya masih di level rendah. Tapi kalau sudah bisa menganalisis ya, menganalisis itu kan mengidentifikasi, bisa ya yang setara ya. Kok sampai menciptakan, itu bagus. Kalau di makul-makul praktek ya levelnya mengaplikasikan, menerapkan, itu di C4 kalau nggak salah. Pas lagi. Mungkin itu Bapak Ibu Pakai dari sarung saya. tangan. Monggo barangkali ada pertanyaan, kita sharing saja. Mas Dr. Bailasuf mau nanya Mas Bailasuf nih saya. Ya. Ini saya agak mau nanya yang ini kan UTS 30, UAS 35. 65%, sisanya 35%. Kalau dibagi 2,5 kalikan 12, saya masih bingung sisa 35 itu porsinya dibobot 2,5 kalikan 12, masih sisa 5 itu kalau 25 kalikan 10 kan 25 ya, sisa itu biar pas 100 itu gimana? Saya masih agak bingung di sisa yang 35% itu gimana baginya 2,5 kalikan seperti apa Mas Bailasuf barangkali biar lebih jelas biar tidak salah. Terus. Kita coba langsung kalau UAS plus UTS kan 35 plus 30, 65. 65 dari 100 berarti masih ada sisa 35. 35 ini tadi kan 16 pertemuan ya. Sudah keambil 2 kan masih sisa 14. Ya, 14. Masih sisa 14. Ini monggo 35 ini dihabiskan di 14. Oh iya, oke. Clear. Siap. Entah itu mau mungkin barangkali kok ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1, itu fleksibilitas ini Bapak Ibu dosen. Oke. Siap. Mau disamarata ya monggo, karena di ketentuan umum tidak sampai ini mengkriteriakan seperti itu. Yang penting jumlah akhirnya 100% gitu ya, Pak? Iya. Oke. Matur suwun, Pak. Makasih. Ya, sami-sami. Monggo Pak Heru Saleh. Oke, terima kasih atas tanya jawabnya. Barangkali ada yang mau bertanya lagi, Pak. Para Bapak Ibu dosen yang terhormat, barangkali ada yang perlu diperjelas lagi dari pembicara kita, monggo.
Boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin masuk. Saya mohon masih belum paham tentang penilaian yang kriteria. Itu cara saya menilai indikator itu diambilkan dari mana. Satu itu. Ya. Kemudian yang kedua, yang sering kali kita lihat itu pada metode pembelajaran. Apakah dalam metode pembelajaran itu harus seragam sama, atau di masing-masing materi itu menggunakan metode yang berbeda? Mohon masukannya. Soalnya begini misalnya, filsafat hukum Islam misalnya ya. Filsafat hukum Islam itu dari pertemuan pertama sampai UTS itu kan teori. Ya. Lalu kemudian setelah UTS ya sampai ke UAS itu praktek. Gitu ya. Misalnya kajian falsafah apa itu sholat, kajian falsafah itu kan nggak melulu sebuah teori. Nah, kira-kira dalam metode tadi itu menyesuaikan materinya, atau kalau melihat dari punya jenengan itu kan sepertinya kan sama itu. Ya. Apa saya yang salah lihat itu? Kan diskusi kayak begitu kan ada misalnya penugasan mencari di jurnal, mencari misalnya biar anak-anak yang membaca apa yang pernah kita tulis, lalu kemudian cari di jurnal ini tulisan saya misalnya. Nah itu kan sudah barang tentu metodenya kan berbeda. Mohon masukannya Pak Dr. Failasuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wakil Dekan 3. Moga Pak Filosof langsung dijawab. Terima kasih Pak Yai atas pertanyaannya. Yang pertama terkait dengan kriteria penilaian. Kriteria penilaian ini konkretnya tentu Bapak Ibu dosen masing-masing yang bisa ini ya mengkriteriakan. Kalau umpama milik saya, contoh ini ya. Ini mahasiswa mengembangkan media pembelajaran berbasis website atau blog ya. Kriterianya kreativitas konten. Jadi di blog pembelajaran tersebut kontennya seperti apa? Ada berapa? Kalau materi di web tersebut hanya sedikit ya tentu itu akan mempengaruhi nilai saya. Kemudian inovasi konten, kemudian navigasi konten, tampilan-tampilan di website tersebut seperti apa, bagaimana. Jangan-jangan tidak ada navigasi yang lengkap. Ya. Menu-menu yang biasanya ada di atas untuk website itu ternyata nggak ada. Isinya hanya mung materi tok ya. Dari atas sampai bawah nyekrol terus. Ya karena tadi tidak ada pemilahan untuk menu-menu. Nah, kriteria-kriteria tersebut tentu Bapak Ibu yang bisa memberikan kriteria sendiri. Ini hanya beberapa contoh dari saya. Nah, tentu setiap masing-masing kriteria ini ya lagi-lagi menyesuaikan dengan materi di Bapak Ibu ya di masing-masing pertemuan. Umpama kalau milik saya poster ya tentunya kriterianya menyesuaikan poster yang bagus itu yang seperti apa. Umpama media pembelajaran berbasis video. Video pembelajaran yang bagus itu yang seperti apa. Nah, itu yang akan saya jadikan kriteria. Itu terkait dengan kriteria penilaian. Kemudian yang kedua metode pembelajaran. Metode pembelajaran ini
ya tentu menyesuaikan materinya masing-masing ya. Bisa Jadi, saya putus Pak Dokter. monggo, Kalau Pak Yai. begitu nilai 2,5 itu nggak adil dong. Karena bobotnya kan mesti lebih sulit materi itu daripada menjawab soal. Menjawab soal UTS dan UAS itu kan lebih mudah itu kalau modelnya seperti itu. Maka menurut saya ini bias juga, ini bias ini. Penilaian 2,5, penilaian 35, 30. Soalnya kalau melihat dari konten itu kan sulit loh. Misalnya saya jadi mahasiswa jenengan tapi dapat nilainya alah cuma 2,5 aja kok kan gitu. Padahal sulit itu menurut saya itu. Lebih sulit daripada menjawab UTS. Gitu. Sorry, mohon maaf kalau saya menilai Pak salah Yai. ini. Betul. Oke, saya respon Pak Yai. Makanya tadi ada penjelasan dari saya. Nilai persentase yang umpama ini milik saya 2,5 ini sebenarnya kan tadi bisa menyesuaikan Bapak Ibu dosen. Umpama mau dititik beratkan, difokuskan. Yang kekurangannya tadi kan 35 itu mau diletakkan di mana 10 atau yang lain mungkin ada yang kosong atau yang sedikit itu monggo menyesuaikan Bapak Ibu. Tetapi kalau terkait dengan UAS dan UTS, lagi-lagi karena di pedoman akademiknya itu 30-35% ya, monggo disesuaikan dengan itu. Kalau yang lain di pertemuan ke-9 mungkin miliknya Pak Yai Fateh karena ini dirasa agak berat ini materinya, silahkan monggo dikasih porsi menyesuaikan yang sekiranya selevel ya dengan materinya. Di materi lain yang ini kok dirasa agak lebih rendah dibanding materi yang tadi, ya monggo bisa disesuaikan. Karena memang di formatnya meminta ini ya, di tiap pertemuan ada bobot penilaiannya seperti ini. Jadi ya bisa disesuaikan gitu. Lagi-lagi tidak harus rata seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Monggo disesuaikan. Ini hanya untuk ini saja. Makanya tadi kan saya bilang RPS saya ini ya pasti bukan RPS yang terbaik. Tapi saya yakin Bapak Ibu bisa menyusun yang lebih baik. Itu Pak Yai Fateh. Jadi monggo disesuaikan Pak Yai Fateh ya. Nanti di masing-masing pertemuan itu bobotnya. Itu untuk kemudian untuk metode pembelajaran tadi ya, menyesuaikan materi di tiap pertemuannya masing-masing. Jadi tidak harus sama, bahkan kalau sama itu ya monoton, mungkin siswanya jadi ini ya, jadi bosan ya. Milik saya ini ada PBL, ada PJBL, ini project tadi problem ya. Tadi ada problem. Ini pas dilalah milik saya hampir sama dengan Pak Yai Fateh. Di paruh semester pertama itu teori, di paruh semester kedua itu praktikum. Jadi yang paruh semester kedua itu ini sebagian besar project based learning semua. Karena tadi ada poster, ada weblog, ada video, ada itu kan project semua. Kalau yang di awal-awal, nah ini problem based learning. Ini discovery learning. Jadi menyesuaikan dengan masing-masing. Ini diskusi interaktif. Metode pembelajaran itu sebenarnya banyak, tapi kadang kita ini ya menjadi sedikit. Makanya kemarin Fasa katanya mau ada workshop khusus metode pembelajaran, itu bagus itu. Mungkin itu, monggo yang lain. Baik, terima kasih Bapak Filosof atas pencerahannya. Baik,
barangkali dari Bapak Ibu semua ya, yang lain yang juga memiliki pertanyaan, dipersilakan. Gimana Bapak Ibu, apa sudah paham ya bagaimana cara kita membuat RPS sesuai dengan format yang dimiliki oleh universitas? Atau mungkin misalkan di metodologi atau aspek lain yang mungkin perlu diperjelas, apakah terdapat metodologi apa saja yang bisa digunakan di dalam RPS Fakultas Syariah ini? Monggo dipersilakan Bapak Ibu semua. Mungkin kalau menurut saya tadi yang agak rancau itu ketika ini menentukan CPPS ya. Di buku kurikulum yang belum ada identifikasi CPPS-nya di tiap mata kuliah. Nah, ini perlu dikawal betul ya, Prodi, Kaprodi, Sekprodi mengawal betul. Jangan-jangan dari sekian puluh CPPS yang dimiliki Prodi itu tidak semua terserap oleh mata kuliah yang ada di Prodi tersebut. Jangan-jangan ada yang tersisa karena tadi ya pemetaannya belum rigid sampai tiap mata kuliah. Jangan-jangan ada 1 atau 3 CP Prodi yang itu tidak diambil sama sekali oleh mata kuliah yang ada di Prodi. Tapi kalau di kurikulumnya sudah diidentifikasi itu lebih bagus. Nah, ini menjadi PR Prodi, Kaprodi ya, Kaprodi sama Sekprodi ya, untuk mengidentifikasi RPS yang sudah dikumpulkan itu benar-benar menyerap semua CP Prodinya belum. Itu. Kalau CPMK kan itu menurunkan, dosen menurunkan dari CP Prodi. Saya kira ya, saya yakin bisa lah. Biasa dosen untuk menyusun kalimat untuk mendukung RPS-nya yang bagus. Baik, terima kasih pemateri yang telah memberikan arahan kepada kami semua untuk perbaikan RPS kita di masa yang akan datang. Oke, barangkali dari Kaprodi ada tanggapan, monggo. Atau barangkali mungkin ada pertanyaan lanjutan ya untuk lebih memperjelas terkait dengan CP. Monggo Bapak Ibu semua. Oh ya, Bapak pemateri, ini ada permintaan dari para dosen di Fakultas Syariah untuk barangkali berkenan pemateri meng-share RPS yang sudah jadi ya, yang sudah fix untuk dijadikan contoh oleh para dosen. Ada permintaan ini Pak pembicara. Sekali lagi ya, RPS saya bukan RPS yang terbaik ya Bapak Ibu ya. Ini kebetulan saja saya yang ngurus ini, jadi ya siap menjadi contoh. Saya yakin Bapak Ibu bisa mengembangkan lebih bagus lagi. Ya, saya share nanti ke Pak Hairul Saleh. Baik, terima kasih Pak Filosof.
ini ada yang, oh ini Pak Yefateh, mohon CPPS di-share Prims. Ini di buku kurikulum ya, ada di prodi masing-masing. Pak Yai, nanti ini saya lihat di website masing-masing prodi sepertinya belum ini, buku kurikulum belum ada. Maksud saya begitu. Monggo Bapak Ibu Kaprodi, kalau menurut saya silakan ini diupload ya di web prodi. Nah, nanti ketika dosen mau lihat CPPS, nyarinya ke website. Jangan share file. Kenapa ke website? Karena ini juga untuk meningkatkan rating website kita ya. Makanya beberapa hari yang lalu kan rame tuh webometriknya nggak kelihatan. Ya salah satunya tadi kita itu seringnya share file, tidak melalui website. Nah, sebenarnya kalau apapun itu, pengumuman, informasi, baik ke dosen maupun mahasiswa, kalau lewatnya itu website kita ratingnya jadi naik, mempengaruhi webometrik. Tadi saya cek di, nah ini Pak Heru Saleh langsung share file ini. Kalau di website ya bisa ini. Bagus. Baik, terima kasih atas masukannya Pak Filosof. Nanti insya Allah akan kita tindak lanjuti untuk di-share di website. Insya Allah. Baik, Bapak Ibu semua. Ada lagi? Oke, monggo Pak Ahmad Zaini. Monggo. Mau nanya terkait dengan itu di kolom penulisan kode atau nomor CPPS di RPPS yang kemarin dicontohkan itu kan yang sudah saya itu di kolom capaian pembelajaran atau CP itu kan ada CPPS yang sudah kita turunkan dari yang di buku kurikulum ya, misalnya menjunjung tinggi dan segala macam gitu ya. Itu nanti kalau yang kemarin kan tidak kemudian dituliskan rujukannya kemana. Nah itu kan sudah dari sikap, kemudian keterampilan umum, keterampilan khusus sudah kita urutkan misalnya menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sehingga di contoh yang kemarin dicontohkan itu kode atau nomornya itu tinggal kita ambil dari urutan yang atas saja 1 atau 2 atau 1, 2 dan seterusnya. Ada standarnya atau memang harus seperti yang tadi dicontohkan di punya narasumber. Kalau narasumber kan dituliskan keterampilan umum atau apa gitu ya. Kalau menurut saya, apakah itu ada ketentuannya atau memang harus begitu atau gimana? Baik, terima kasih Pak Zaini atas pertanyaannya yang cukup bagus ya. Monggo Pak Filosof untuk dijawab. Oke, terima kasih Pak Zaini atas pertanyaannya. Ini terkait dengan kode ya. Kode ini kalau milik saya tulis lengkap ya, baik di atas ya di ini ya di CP Prodi ya. Kodenya saya tulis lengkap. Kenapa saya tulis lengkap seperti ini? Biar kita gampang mengidentifikasi bahwa yang ini masuknya apa, keterampilan umum atau pengetahuan atau sikap atau keterampilan khusus untuk mengetahui itu. Nah, ketika masuk di tabel ini juga saya menggunakan
kode nomor yang tadi untuk memudahkan saja. Nah, kalau Bapak Ibu sudah menjadi nomor, saya agak ini ya, kalau sudah menjadi nomor, nanti mengidentifikasi di CPPS-nya yang mana. Karena ini CPPS. Karena kalau ini itu sebenarnya semi OBE Bapak Ibu. Di OBE ini, kurikulum OBE ini, kita dosen itu harus benar-benar bisa mengetahui ketercapaian mahasiswa pada masing-masing CP. Makanya muncul di sini. Jangan-jangan CP-nya apa, kemudian yang lain tidak relevan. Kemampuan akhirnya yang diharapkan tidak relevan dengan CP. Materinya tidak relevan. Nah, berangkat dari situ, untuk mensinkronkan, muncullah kode nomor CPPS. Nah, tinggal ini Bapak Ibu bisa juga kode CPPS ini karena kemampuan akhir yang diharapkan pada mahasiswa itu ada 2 CPPS yang relevan, umpamanya ya berarti di kode nomor ini muncul 2 nomor. Barangkali kok umpama ini KU 10 ini relevan dan ada juga materinya, berarti P berapa pengetahuan, P berapa, P9 atau P8 menyesuaikan dengan relevansi CP Prodinya. Jadi seperti itu historinya. Jadi masing-masing CP itu agar kelihatan ya, ketercapaian ini mahasiswa dalam CP tersebut. Ini masih semi OBE Bapak Ibu. Kalau yang sudah benar-benar OBE lebih rigid lagi. Ya. Kita sebagai dosen dikejar sampai ya tadi detail. CP-nya apa saja, kemudian ini sudah tercapai berapa persen. Itu benar-benar dikejar. Nah, di lingkungan kampus kita belum ada yang menerapkan OBE. Ke depan semua prodi diharapkan OBE dan itu akan berdampak pada ini RPS yang kita kembangkan Bapak Ibu. Lebih detail lagi, lebih rinci lagi. Ya, Assalamualaikum Dr. Filosof, saya nyambung deh kalau gitu. Okay. Ini berarti bisa KU, bisa KK, bisa S itu dalam komponen bisa 3, bisa tidak hanya 1 ya, bisa KU, Iya. KK, bisa S. Soalnya saya mendapat satu contoh dari salah satu fakultas lain yang komponennya bisa lebih dari 3, Iya. 3 biji lah, ada KK-nya, ada S-nya, ada apanya gitu. Itu karena lebih detail atau mungkin memang kaitannya perlu dicantumkan gitu ya, Mas Dokter ya? Ya, memang seperti itu karena relevansi tadi itu ya. Jadi ini milik saya ini satu pertemuan ini yang relevan itu P15 dan KK3. Jadi ya monggo disesuaikan saja. Oke, matur suwun. Baik, terima kasih atas diskusi yang sangat bagus ya. Saya sudah jam 3 ya. Enggak, Bapak Ibu barangkali masih ada ya keganjalan-keganjalan yang perlu diperjelas mumpung masih ada waktu sedikit ya.
Oke, yang mohon maaf, yang dari UTPD apakah sudah hadir di sini ya? UTIPD apakah sudah hadir? Mohon maaf. Sepertinya belum, Mas. Oh, baik. Mas, mungkin ini himbauan aja untuk apa namanya ini ya, pengelola, khususnya buat kami praktisi kan metode-metode pembelajaran itu kan kita tidak mendalami sampai ke situ ya. Mungkin wawasannya perlu di apa namanya ditambah dengan ada di situ mungkin di grup ya ditampilkan beberapa contoh metode pembelajaran yang bisa dipakai sehingga kami bisa ya sekedar menuliskannya saja di situ. Kalau dalam konteks pelaksanaan memang bisa bervariasi ya, tapi kan kita tidak tahu itu jenisnya apa sih kayak gitu. Kayak tadi ada PBL segala macam itu kan buat kami itu pengetahuan baru. Halo? Oke. Ya, Pak Zeni. Ya, matur nuwun, matur nuwun. Oh, Boleh usul ini, mumpung ada Pak Dekan ini. Walaupun saya anak buahnya Pak Dekan ini, tapi perlu usul juga ini. monggo Mohon yuk, maaf, ya, karena saya kira yang disampaikan tadi itu kan dari lubuk hati yang terdalam itu menurut saya dari Pak Zeni itu. Sebenarnya banyak yang ingin saya tanyakan, tapi kan kelihatan bodohnya, gitu ya. Tapi untuk menutupi itu kan kemudian yang kita tanyakan yang penting-penting saja. Menurut saya usul Pak Dekan untuk mengadakan apa itu pertemuan kembali, tetapi dalam bingkai acara yang berbeda, barangkali memahami apa itu workshop kurikulum atau apa gitu. Yang jelas kaitannya dengan RPS ini kan ada tim, ada yang sendiri. Kalau saya misalnya studi fatwa DSN itu kan sendirian kayaknya. Tetapi untuk mata kuliah yang lain yang saya ampu itu kan tim. Nah, saya membayangkan karena tim ya berarti seleranya kan harus apa itu disatukan, disamakan. Kalau sendiri itu kan seleranya kan dewe-dewe, boleh dewe-dewe. Tapi kalau sudah tim mengajar misalnya filsafat hukum Islam, yang mengajar filsafat hukum Islam kan bukan hanya fateh, berarti dia harus kumpul dengan yang dosen serumpun misalnya untuk menentukan RPS yang baik, bukan model sekarang. Kalau model sekarang kan wis niru si A wae sing wis ngumpulke dhisik. Jadi yang mengumpulkan dulu itu belum tentu yang terbaik. Yang mengumpulkan dulu itu mungkin sisa tahun kemarin, sehingga jika tahun kemarin itu ditiru, maka ya meniru yang salah, dan begitu seterusnya. Oleh karena itu mungkin perlu ada pertemuan lanjutan setelah ini, terutama untuk dosen yang serumpun itu, dan juga dosen yang mengajarnya sama, tim teaching. Kalau mengajarnya sama atau tim teaching berarti penilaian, bobot, dan lain sebagainya itu kan harus diselesaikan secara bersama. Barangkali itu yang apa itu jadi usulan saya, Pak Dekan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih Pak Yai. Insya Allah Pak Yai kita selenggarakan nanti ya. Termasuk ini mungkin Terima kasih, Pak. Bapak Ibu pimpinan PASA, tadi ya ini masih relevan dengan apa yang disampaikan Pak Yai Fateh. Ada ini, jadi ada tadi ya dosen rumpun itu ada SK-nya, SK dekan bisa untuk dosen rumpun, mata kuliah yang serumpun dijadikan satu, kemudian dibuatkan SK. Nah, dasar dari itu kemudian tadi untuk kegiatan-kegiatan bisa untuk ngumpul di masing-masing rumpun
saya sendiri di FTIK ada dosen rumpun juga. Mata kuliah saya ini teknologi pendidikan, ada yang mengampu, tidak hanya saya saja, yang lain ada 4 atau 5. Nah itu biasanya nanti kumpul-kumpul untuk menentukan ini juga apa materi-materi di setiap pertemuan kira-kira apa, mau dikasih materi apa. Dari situ ya bisa untuk ini juga mengembangkan RPS. Dan ketika akreditasi juga ditanyakan itu dosen rumpun itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Filosof atas masukan-masukan yang sangat baik, dan juga terima kasih pada para dosen yang telah memberikan masukan kepada pengelola, dan terima kasih juga sudah berdiskusi dengan baik pada acara sosialisasi RPS menggunakan format universitas ini. Baik Bapak Ibu, saya rasa kita sudah berdiskusi cukup baik ya, dan berbagai pertanyaan sudah disampaikan kepada pembicara, dan pembicara pun juga sudah menjawab dengan sangat baik. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa memberikan petunjuk ya bagi kita untuk membuat RPS lebih baik lagi sesuai dengan format yang telah ditentukan oleh universitas. Oke, saya rasa kita bisa tutup ya Pak Filosof. Ya, monggo. Oke, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Filosof atas ilmu yang telah diberikan, atas paparan yang telah disampaikan kepada kami. Kami sebagai panitia, sebagai tim sosialisasi ini, tim kegiatan ini, mengucapkan banyak terima kasih atas semua pihak yang berpartisipasi pada acara ini, dan mohon maaf sebesar-besarnya manakala terdapat kekurangan-kekurangan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Akhirul kalam, kita tutup acara kali ini dengan bacaan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Terima kasih Pak Faryaso. Dekan, Pak Fateh, Sama-sama Pak Filosof. Pak Terima Dekan, kasih. Pak Yefate. Assalamualaikum. Mohon undur diri. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Mohon undur diri juga. Nanti RPS saya kirim ke Pak Haris Saleh. Oke, terima kasih Pak Filosof. Sekaligus pertemuannya Pak. Oh ya. Terima kasih Pak Yunas. Terima kasih Pak Vela, terima kasih Pak Herusala yang sudah memandu kami. Mas Hairus Saleh semangat.